Selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali lewat renungan harian Sabtu 5 September tahun 2020. Bacaan kita hari ini Keluaran 11 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu itulah penuntun setiap langkah kehidupan kami. Di dalam firman-Mu itulah yang akan terus menasihati kami, mengingatkan kami, bahkan memperingatkan kami dalam mengelola dan menjalani kehidupan ini. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami firman Tuhan pada hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang selalu setia, mengasihi, dan menuntun kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Keluaran 11 ayat 1 sampai 10. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Jemaat Tuhan yang kekasih, dengarlah nasihatnya. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk menasihati orang agar segera meninggalkan kekerasan hatinya atau perbuatan-perbuatan yang buruk dalam hidupnya. Tetapi jika semua cara telah dinyatakan kepada dirinya dan dianggap tidak berhasil, maka akhirnya kita pasrah dan membiarkan apa yang terjadi
terhadap orang tersebut. Semua tulah yang dijatuhkan kepada orang Mesir bertujuan untuk membuat Firaun dan bangsa Mesir sadar bahwa Allah Israel lebih berkuasa daripada Allah-Allah bangsa Mesir dan melepaskan umat Israel untuk beribadah kepada Tuhannya. Tetapi karena tidak mau bertobat, maka tulah demi tulah dijatuhkan atau dikenakan kepada mereka. Akhirnya dinyatakanlah tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung di seluruh tanah Mesir. Tulah ini yang membuat Firaun akhirnya menyerah, sehingga babak akhir dari penderitaan umat Allah di Mesir akan segera berakhir. Inilah puncak dari karya ajaib Tuhan di Mesir. Anak sulung Firaun, bahkan anak sulung hewan mereka mati. Ratap tangis terdengar di seluruh tanah Mesir, sehingga akhirnya para pegawai Firaun mendesak Musa untuk membawa seluruh orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan pada saat itu orang Mesir dengan senang hati memberikan harta mereka kepada orang Israel yang mungkin dapat digunakan sebagai bekal dalam perjalanan, asalkan saja orang Israel segera angkat kaki atau meninggalkan negeri mereka. Saudara-saudara, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa kuasa Tuhan itu dapat mengubah segalanya. Kita hanyalah membutuhkan sikap dan kesiapan hati untuk bertobat. Janganlah mengeraskan hati dalam kesalahan seperti yang dilakukan Firaun, tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan dengarkanlah nasihatnya atau petunjuk dari Tuhan. Tuhan akan selalu menuntun, membimbing setiap langkah kehidupan kita, asal kita senantiasa mau mendengar firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Seringkali kami manusia mengeraskan hati karena mau hidup menurut kata hati kami, keinginan kami. Kami mau melakukan apa yang dapat memuaskan hati kami. Namun kami menyadari bahwa banyak hal yang seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menyakitkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu saat ini menjadi penuntun bagi kami, menjadi peringatan bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh mau hidup dalam tuntunan kasih Tuhan. Firman-Mu itulah yang akan terus mengingatkan, bahkan memperingatkan kami, agar kami hidup menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tuntun dan bimbing kami di jalan kebenaran dan kehendak-Mu. Berkati kami semua, segenap anak-anak-Mu yang boleh menikmati firman Tuhan pada hari ini. Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk persekutuan kami di jemaat Tuhan, jemaat Ramah. Teruslah menuntun dan memberkati jemaat-Mu, agar jemaat-Mu tetap hidup setia dan taat, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, supaya Tuhan berkenan memberkati kehidupan umat-Mu, memberkati persekutuan kami selaku jemaat Tuhan di jemaat Ramah.
Ya Bapa Surgawi, berkati pelayanan-pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat, sekalipun dengan berbagai keterbatasan karena kondisi saat ini akibat dampak dari virus corona. Tuhan, mampukan kami semua yang terlibat dalam pelayanan, supaya kami dapat sungguh-sungguh mempersiapkan dan melaksanakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan demi untuk pertumbuhan iman umat-Mu. Ya Tuhan, berkati juga pembangunan yang saat ini berlangsung. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, agar pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu akan selesai pada waktunya. Tuhan, menggerakkan hati setiap orang termasuk jemaat untuk dapat mendukung pembangunan ini. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pekerjaan warga jemaat. Apa yang mereka tekuni demi untuk mencari nafkah, demi untuk hidup ini Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat bagi setiap umat-Mu, terlebih bagi orang yang sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga jemaat yang terus berjuang mencari pekerjaan, termasuk yang sempat kehilangan pekerjaan karena dampak virus corona. Pada waktunya Tuhan menjawab doa dan harapan mereka. Mereka mendapatkan pekerjaan. Ya Bapa Surgawi, juga anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan masa sekolah studi mereka, Tuhan tetap menuntun, membimbing dan memberkati. Mereka belajar sekalipun saat ini harus belajar dari rumah. Mereka sukses dalam perjuangan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua, para lansia. Tuhan juga senantiasa menopang mereka, menguatkan dan memelihara, sehingga tetap bersandar hanya pada kuasa kasih pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga tunjukkan. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik, sehingga mereka dapat menemukan pasangan hidup mereka. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa memohonkan topangan jamaah dan pemulihan kekuatan, kesembuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit di rumah sakit maupun di rumah. Kekasih kami Ibu Suwito dan juga Ibu Enok Sirri yang sedang dirawat di rumah sakit, dan semua anggota jemaat yang sedang dalam upaya pemulihan dan penyembuhan di rumah, bahkan juga karena usia. Tuhan, lawat mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka, kuatkan mereka Tuhan. Ya Tuhan, bagi yang berduka kami terus mohonkan kekuatan penghiburan sejati bagi mereka. Tuhanlah kekuatan penghiburan sejati, dan yang boleh menyatakan rasa syukur karena berbagai kasih dan berkat Tuhan yang mereka alami, berulang tahun maupun merayakan ulang tahun pernikahan, juga yang sembuh dari sakit, naik pangkat, lulus ujian, dan berbagai bentuk kasih, kebaikan dan berkat Tuhan. Umat-Mu boleh menyatakan rasa syukur. Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati. Semoga oleh kuasa dan kasih pertolongan Tuhan, bangsa kami ini terus dipulihkan dari keadaan ekonomi, juga dalam upaya membasmi virus corona. Ya Bapa Surgawi, sertai kami di dalam menjalani akhir pekan ini, juga dalam mempersiapkan diri untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan beribadah pada hari Minggu esok. Ini kami Tuhan, ampuni dosa-dosa dan salah kami. Kami selalu berdoa, mengucap syukur dan berserah serta memohon dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semua.